Kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja dah. Kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja dah. Sekarang kalau ada kiai yang dilecehkan oleh Trans 7, ya jangan hanya diboikot, cabut izinnya. Loh, itu nggak cukup itu permintaan maaf lewat surat, permintaan maaf lewat WA, enteng banget. Soan, kalau nggak ngerti soan, kalian datang ke pesantren dan ke dalam kiai kami, minta maaf. Bukan hanya itu saja, permintaan maaf secara live dan ditayangkan di TV nasional, sebagaimana kau memframing kiai kami yang kau tayangkan di TV nasional itu. Setelah itu bikin tayangan-tayangan edukasi yang baik-baik tentang pesantren, bagaimana menanamkan ilmu, bagaimana membangun iman, bagaimana mendidik moral, bagaimana membangun akhlakul karimah. Datang kalian, direkture, pimpinan redaksine, sing bikin acarane kuwi, termasuk wong wedok sing ngomongne kuwi, sing endel suarane kuwi, membacakan dengan nada yang merendahkan, wong kentir kae. Datang kalian. Kalau kalian nggak datang, apa perlu kami yang menyeret kalian untuk datang kepada kiai kami minta maaf kalian? Yang boleh bicara soal santri, yang boleh berbicara tentang pesantren, ya hanya santri, orang-orang yang benar-benar memahami santri dan memahami dunia pesantren. Kalau nggak paham tentang santri dan dunia pesantren, kok bicara soal santri, kiai, pesantren, pasti akan sesat. Contoh Trans 7. Bikin narasi yang ngawur. Bahkan fitnah yang sangat keji terhadap kiai, melecehkan santri, merendahkan pondok pesantren. Kami sangat sakit
karena itu merupakan serangan yang sistematik. Apa salah kami kepada Trans 7? Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami. Pagi, siang, sore, malam. Mengorbankan seluruh kehidupannya. Membimbing ilmu, membimbing akhlak. Agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela. Kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat. Apalagi hanya melalui WA. Datang kalian. Hadir kalian. Ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami. Atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri. Dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Yang di kita itu ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa. Dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya apa? Cium tangan. Nah, itu diantara khuluk, adab. Dan itu ada sanadnya. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini. Dalam konteks khuluk nggak sama. Sehingga menjadi suul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya. Tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Trans 7 boikot Gus wis jelas untuk pamflet disebar, boikot ditutup ae. Trans 7 diboikot ditutup. Ken duwiti cacah kuwi nggih kantor Gus Ikdam official. Cabang DKI ya. Mengira iso ngelola karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Baru Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong iki. Lah yo golek ana nomere. Ayo piro. Ditutup ae, logone didukne, gantinen YouTube-mu kuwi. Ora ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu, ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saiki wis kobong, Pak. Nggih. Kobong, Pak. Tapi karena dididik adab, dididik akhlak, ya saiki iso roboh nek cara dididik adab karo akhlak. Bakar.
Wong guru kuwi kiai kuwi ibarate kaya wong tuane dhewe lho, Pak. Awake dhewe iki sak ra cocok-cocoke karo wong tuane dhewe, wong tuane dhewe dilokne ngamuk awake dhewe. Dibrok tenan kok. Lah apalagi pondok, apalagi sekelas Lirboyo yang mencetak para kiai-kiai yang ketika pulang itu mayoritas menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Mulai tokoh desa sampai tokoh kecamatan sampai tokoh bahkan tokoh nasional internasional. Cetak Lirboyo akeh. Masyirul muslimin, Trans 7 telah menayangkan sebuah tayangan yang jauh dari kalimat bijak. Di tengah banyaknya hujatan pada pondok pesantren, media nasional sebesar Trans 7 memilih untuk menayangkan sebuah tayangan yang berpotensi sensitif terkait isu SARA. Ini sangat menciderai hati kami tentunya. Etika pemberitaan bukan hanya sekedar formalitas. Ia adalah cerminan kehormatan. Maka apabila media nasional sekelas Trans 7 memberitakan sesuatu yang menuai pro dan kontra, yang sifatnya ujar kebencian terhadap institusi keagamaan yakni pondok pesantren, berarti mereka kehilangan adab dan mereka kehilangan arah. Kalimatnya sangat jelas, ujar kebencian terhadap kiai kami, merendahkan martabat kiai. Seperti apa yang saya katakan, bahwa kini banyak upaya untuk menjauhkan ulama dari umat yang kini kian masif. Salah satunya apa yang dilakukan oleh televisi besar, televisi nasional Trans 7. Ini adalah sebuah hal yang sangat menciderai hati kami. Dan lebih lucunya, mereka meminta maaf hanya melalui akun TikToknya, tidak secara langsung, tidak melalui tayangan. Seperti saat mereka merendahkan kiai, seperti saat mereka merendahkan martabat institusi keagamaan yakni pondok pesantren. Tapi kita juga harus bijaksana. Kita harus tabayun lebih dulu. Dan alhamdulillah kabarnya alumni dari Lirboyo dan beberapa aliansi santri sudah mendatangi Trans 7 guna meminta klarifikasi dan akan melakukan pers siaran secara langsung. Dan kami berharap Trans 7 meminta maaf dengan terang-terangan dalam tayangan dan ditonton oleh publik atas statementnya yang menciderai hati kami sebagai santri. Apakah sebagai santri kita tidak geram? Kita geram. Apakah sebagai santri kita tidak marah? Kita marah. Hati kami semuanya terluka. Apakah kita tidak bisa mengepung gedung Trans 7, istighosah dan doa bersama untuk menuntut mereka meminta maaf secara langsung dalam tayangan, seperti apa yang mereka lakukan terhadap ujar kebencian pada kiai kami dan pondok pesantren? Kita bisa, tapi kita sebagai santri tidak diajarkan demikian. Kita serahkan kepada perwakilan-perwakilan dari aliansi santri, khususnya alumni Lirboyo yang akan melakukan pers bersama dengan Trans 7. Dan kami meminta kepada pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara langsung dalam tayangan, bukan melalui akun sosial media. Karena hal ini, karena apa yang ditayangkan sangat menciderai hati kami sebagai santri dan pecinta ulama. Barakallah, barakallah. Ketika orang beragama dan dia tidak pakai akal, yang terjadi adalah orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Berarti itu di Indonesia sendiri sudah banyak sekali. Bukan banyak lagi. Itu yang membuat aku nggak respect dengan kaum muslim pada zaman dulu kan. Karena mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan agama. Dan sebenarnya ini terjadi juga ketika Islam lagi masa jaya-jayanya. Ketika Islam lagi masa jaya-jayanya, seperti kita maksud di Baghdad tadi itu, ada satu ulama, ada satu penulis ngomong bagus banget. Pada saat itu para ulama-ulama yang ada pada saat itu menyetarakan diri mereka seperti Rasulullah. Oke. Karena itu mereka adalah agama. Jadi kalau lu nyinggung gua, lu nyinggung agama. Padahal kan bisa jadi gua nggak suka sama lu doang, bukan nggak suka sama Islam kan? Boleh nggak orang nggak suka sama Felix? Boleh, nggak ada masalah. Dan orang nggak suka sama aku bukan berarti orang nggak suka sama Islam kan? Hari ini santri kena isu baru maneh memperbudak santri. Sugih kleru melati iles-iles, saiki dino kena tambahan lek wis dadi kiai memperbudak. Bagi kami para santri, bagi kita yang santri yang kebetulan paham betul dengan santri, ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa paksakan untuk semuanya untuk memahami itu semua. Khususnya itu kan masalah nuwun sewu apa yang terjadi dengan ini Syuhada'i Al-Khazini. Diawali dari sana kan, diawali kecelakaan atau musibah yang sangat luar biasa yang dialami saudara-saudara kita yang di pondok pesantren Al-Khazini. Kemudian beberapa pondok-pondok di komentari, di sorot terkait beberapa hal yang dianggap
menyimpang mereka diantaranya adalah pemuda. Bagi kami para santri niku sing digawe contoh dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, dilalah Pondok Lirboyo, pondok paling gagah se Indonesia. Karena di sana ono kerja yang biasa disebut oleh para santri yang namanya rohani, itu diupload dengan penuh kebanggaan oleh para santri. Kembali itu diupload dengan penuh kesadaran dan kebanggaan oleh para samantakono santri. Betapa bangganya berkesempatan untuk terlibat dalam kerja bakti atau rohani pasti. Dan itu ada di setiap otak dan pikiran semua santri. Yang ternyata hari ini otak-otak model santri-santri Lirboyo, santri-santri Kawai ini dianggap otak-otak kosong, otak-otak sing gak jelas. Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan bahwa ana abduman alamani wal harfan wahidah itu sulit banget. Kita semua ini sebagai para santri itu memang budak daripada beliau-beliau para masyayikh. Kami ini punya kiai-kiai lisadatun min izin aqdamuhum fawqal jibal illam akun minhum fali fi hubbihim aizzul wajib. Bahwa kami ini memang punya guru, punya kiai-kiai yang mohon maaf kami sangat rela. Ya memang kosong itu otak kita, tolol itu otak kita para santri. Tadi aku juga bisa jelaskan ini ngomong kuwi. Dan saya juga tidak pengen menjelaskan apapun kepada mereka yang kebetulan bukan santri. Ini aku cerita hanya untuk pengingat bagi kita para santri. Kamu tidak usah panik, karena memang kita tidak perlu menjelaskan itu. Selain kita tidak punya kemampuan menjelaskan, memang kita tidak punya kewajiban menjelaskan. Karena kita ini punya satu keyakinan bahwa li sadatun min izim aqdamuhum fawqal jibal ilam akun minhum fali fi hubbihim izzul wajah. Bahwa kita ini para santri, jangankan kok hanya untuk ikut apa mau. Beliau jalan saja. Ketika kepala kita diminta untuk menjadi pijakannya, maka kami akan meletakkan itu semua. Panjenengan-panjenengan yang di luar sana yang kebetulan buatan santri saya itu memang kami santri-santri itu ya setolol itu dalam cinta kami terhadap para guru-guru kami. Karena kami tahu betul, artinya kami ini dari awal ngerti betul bahwa ilam akun minhum, kalau memang kami tidak ditakdirkan untuk kemudian memiliki apa yang beliau miliki, kita tidak ditakdirkan menjadi seperti beliau-beliau, paling tidak kita hanya mencintai atau bahkan berkesempatan materi itu istimewa banget menurut kami. Dan itu sulit diterima, paham? Itu sulit diterima dan memang nggak bisa diterima, memang nggak gampang diterima. Yo, apa kena ditompo. Ada satu hal yang tidak bisa kita jelaskan kepada mereka, bahwa santri itu selalu punya satu keyakinan sing jenenge barokah. Sing jenenge barokah. Dan itu sangat sulit untuk kemudian kita ceritakan atau kita tampilkan kepada orang-orang yang kebetulan belum pernah menjadi santri. Kami mengerti bahwa kalau kami pas lagi menjadi santri, itu ini momentum yang memang kami nantikan untuk kemudian kami terlibat di sana. Maka idza a'adallahu bi 'abdin khaira razaqahu khidmatas salihin wal ahya. Itu Imam Ghazali tambah. Ketika kita ini memang takdirnya berhasil, ketika santri itu dilalah ditakdir Allah Ta'ala jadi santri sing hasil, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngeladeni wong-wong solih, wong-wong istimewa. Dan mohon maaf, ribuan santri Lirboyo itu tidak semua yang punya kemampuan, kesempatan untuk berkhidmat langsung kepada para masyayikh. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan untuk memiliki secuil kesempatan berkhidmat lewat perorangan. Dan itu pun yang terjadi di pelosok atau di manapun. Gak orang sini perintah. Di pelosok pun selalu dilarang. Tapi beliau-beliau as-salihin wal ahyar itu ada satu kesempatan di mata para santri. Kabar ini nih, beliau-beliau as-salihin wal ahyar, beliau-beliau para ulama itu kalau di mata para santri adalah kesempatan besar. Paham? Nah, ketika dia tidak bisa mendekat untuk mengabdi secara langsung, maka ro'an adalah satu di antara sekian banyak solusi menterlibatkan diri sebagai khadimul masyayikh. Paham nggak? Sabri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun al-qa'im wal qa'im fiha khairun al-masyi wal masyi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah.
Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek